Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini merupakan video analisa dari percobaan osiloskop yang telah dilakukan. Nah, di sini saya sudah membuat blog tentang osiloskop dan di sini sudah terdapat prosedur, cara kerja dan bahkan video-video yang menerangkan tentang praktikum osiloskop ini. Nah, yang pertama ada prosedur. Dalam prosedur itu kita perlu mengkalibrasi osiloskop. Dengan cara hidupkan osiloskop dan tunggu beberapa saat sampai pada layar akan muncul berkas elektron atau posisi sinyal pada layar sehingga terletak di tengah-tengah. Hubungkan input kanal A dengan terminal kalibrasi yang ada pada osiloskop. Amati bentuk gelombang dan tinggi amplitudo. Ulangi langkah yang sama untuk kanal B. Nah, untuk mengukur dan mengamati tegangan searah dan tegangan bolak-balik, kalian dapat melakukan untuk tegangan searahnya, atur output power supply sebesar 4 volt. Hubungkan input kanal B osiloskop dengan output power supply. Atur saklar osiloskop pada DC, bacalah dan amati berapa tegangan yang diukur oleh osiloskop. Nah, untuk tegangan bolak-baliknya, atur generator sinyal pada frekuensi 1 kHz gelombang sinusoidal dengan besar tegangan 4 volt peak to peak. Kemudian ukur dan amati tegangan ini dengan osiloskop. Nah, yang ketiga ada mengukur dan mengamati frekuensi. Hal yang kalian dapat lakukan adalah susun rangkaian seperti gambar di bawah. Nah, gambarnya itu yang ini. Yang ini, guys. Nah, lalu hubungkan output dari function generator dengan input kanal A osiloskop. Saklar fungsi dari function generator pada posisi sinusoidal. Kan function generator itu ada berbagai macam bentuk gelombang. Nah, untuk yang ini kita pakai yang sinusoidal ya guys. Terus kita amati bentuk gelombang yang muncul pada layar, kemudian ukurlah frekuensinya. Catat penunjukan frekuensi dari function generator. Lalu bandingkan hasil pengukuran frekuensi dengan osiloskop dengan frekuensi yang ditunjukkan oleh function generator. Ulangi langkah B dan C untuk gelombang gigi gergaji, segitiga, dan gelombang pulsa. Yang keempat ada membandingkan frekuensi dengan cara Lisa-Jones. Yang pertama susun rangkaian seperti gambar di atas. Maksudnya adalah gambar seperti ini guys. Ini seperti ini. Lalu langkah berikutnya atur selection time base osiloskop pada posisi XY dan saklar pemilih kanal pada posisi A dan sinkronisasi pada posisi B. Hubungkan sinyal dengan frekuensi yang tidak diketahui pada input A dan sinyal dengan frekuensi yang dapat dibaca pada input B. Atur frekuensi sinyal pada kanal A sehingga diperoleh gambar seperti salah satu dari gambar 2.1. Kemudian amati berapa perbandingan frekuensinya. Bacalah penunjukan frekuensi generator. Ulangi langkah B dan C untuk frekuensi yang lain dan catat hasilnya dalam bentuk gelombang Lisa-Jones. Atur perbandingan XY pada 1:1, 1:2, 1:3, 2:1, 2:3, 3:1, dan 3:2. Nah, nanti akan didapatkan hasil-hasil seperti gambar berikut. Nah, ini yang 1:1, 1:2, 2:1, 1:3, 3:1, 2:3, 3:2. Oke. Nah, di sini kita menggunakan berbagai macam hardware atau perangkat keras seperti ini, sinyal generator, fungsinya untuk mengatur frekuensi, mengatur bentuk gelombang. Nah, ini juga ada osiloskop, osiloskop ini nantinya akan menampilkan bentuk gelombang yang terbaca atau terdeteksi ya, entah itu aus AC atau aus DC. Nah, di sini ada rangkaian mengukur dan mengamati tegangan searah dan tegangan bolak-balik. Simulasi rangkaiannya dapat dilihat seperti gambar. Ini ada osiloskop, kita hubungkan ke fungsi generator atau sinyal generator. Salah satu kanalnya dihubungkan ke ground dan di sini ada sumber DC. Nah, nantinya ketika kita proyeksikan akan terbaca di osiloskop seperti ini. Yang sinyal generatornya akan menghasilkan gelombang sinusoidal karena merupakan sumber AC dan yang sumber DC ini akan menghasilkan gelombang seperti garis lurus. Bukan gelombang tapi garis lurus seperti ini karena merupakan sumber DC. DC itu searah dan bentuknya terproyeksi seperti garis lurus ya guys. Nah, prinsip kerjanya pada pengukuran tegangan searah dan tegangan bolak-balik pada input kanal A dihubungkan dengan sinyal generator untuk menghasilkan gelombang output berupa gelombang sinusoidal. Nah, sinusoidal ini yang tadi yang warna kuning ini dengan frekuensi 1 kHz dan tegangan peak to peak dengan besar 4 volt. Nah, jadi kalau kalian hitung kotak dari awal lembah ini sampai ke atas itu 4 kotak. Jadi itu sama kayak 4 volt peak to peak. Pada input kanal B dihubungkan ke sumber tegangan searah menggunakan power supply sebesar 4 volt. Nah, tegangan searah itu yang tadi yang ini sebesar 4 volt. Nah, nantinya akan dihasilkan gambar gelombang seperti ini, ada garis lurus satu dan ada bentuk sinusoidalnya satu. Nah, selanjutnya adalah percobaan rangkaian untuk mengukur dan mengamati frekuensi. Nah, inilah simulasi rangkaiannya, ada osiloskop dihubungkan ke sinyal generator dan salah satu kanal dari sinyal generatornya dihubungkan ke ground. Nantinya akan menghasilkan bentuk gelombang sinusoidal seperti rangkaian ini. Nah, kalau kalian setel salah satu kanal dari sinyal generatornya, misalnya segitiga atau gergaji atau kotak seperti ini, nanti akan menghasilkan bentuk gelombang sesuai apa yang kalian pilih. Misalnya gergaji, pulsa, seperti ini nanti akan tampil di osiloskopnya. Nah, prinsip kerjanya, pada pengukuran frekuensi dengan menggunakan sinyal generator dan osiloskop, output dari function dihubungkan ke input kanal A dengan frekuensi tertentu. Nah, ini ya, osiloskop dihubungkan ke input kanal A. Sinyal generator dihubungkan ke input kanal A dengan frekuensi tertentu. Pada saat dijalankan, rangkaian ini akan menghasilkan gelombang pada osiloskop. Frekuensi yang terbaca pada generator ini dapat dibandingkan dengan frekuensi yang terbaca pada osiloskop. Gelombang yang terbaca di osiloskop dicari terlebih dahulu periode. Setelah itu didapatkan frekuensi dengan rumus 1 per periode. Dan akhirnya dapat dibandingkan frekuensi yang terbaca pada sinyal generator dan frekuensi yang terbaca pada osiloskop. Nah, jadi maksudnya adalah kalau di sinyal generator kita bisa langsung tahu nih frekuensinya berapa. Misalnya kita pasang 4. Nah, untuk cara membaca frekuensi di osiloskop nanti, kalian tinggal cari dulu periodenya. Nanti tinggal dibagi 1 dibagi periode. Dapatlah nanti hasil dari frekuensi. Nah, kita bandingkan apakah frekuensi yang ada di sinyal generator sama dengan yang terbaca di osiloskop. Nah, ini adalah bentuk-bentuk gelombangnya, sinusoidal, gigi gergaji, dan pulsa yang kami dapat waktu praktikum kemarin. Nah, selanjutnya ada percobaan rangkaian untuk membandingkan frekuensi dengan cara Lisa-Jones. Nah, simulasi rangkaiannya seperti ini. Ada osiloskop yang kanal A-nya dihubungkan ke sinyal generator 1 dan kanal B-nya dihubungkan ke sinyal generator 2. Nah, nantinya kita akan membandingkan bentuk gelombang yang terbentuk dari sinyal generator 1 dibanding sinyal generator 2. Nah, seperti ini guys, yang dihasilkan dari generator 1 yang warna biru ini gelombangnya, terus yang generator 2 yang warna kuning ini. Nah, prinsip kerjanya, membandingkan frekuensi dengan cara Lisa-Jones, dihubungkan sinyal generator dengan frekuensi yang tidak diketahui pada input A, dan sinyal generator dengan frekuensi yang dapat dibaca pada input B. Kemudian atur frekuensi sinyal generator pada input kanal A sehingga diperoleh bentuk gelombang seperti gambar 2.1. Nah, nantinya bentuk gelombangnya seperti ini. Oke. Nah, ini ada video kami saat praktikum.
Nah, saat praktikum ada beberapa kondisi. Yang pertama, pengukuran tegangan searah dan tegangan bolak-balik, pengukuran frekuensi pada dengan function generator dan osiloskop. Yang ketiga, membandingkan frekuensi dengan cara Lisa-Jones. Nah, di sini kalian bisa lihat video penjelasan dari rangkaian-rangkaian yang sudah ada. Nih, ini yang tegangan searah dan bolak-balik, ini yang mengamati frekuensi, ini yang dengan cara Lisa-Jones. Nah, di sini kalian bisa mendownload rangkaian-rangkaian dan video-video simulasi, dan juga ada datasheet, yaitu data-data elemen atau komponen yang kami gunakan, atau hardware yang kami gunakan. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.